Sebuah tablet batu besar jatuh dari langit dan menghancurkan tubuh Jin dan pada tahap akhir. Font rahasia yang berkedip pada tablet batu sepertinya menunjukkan bahwa tablet batu ini tidak sederhana. Monumen leluhur rahasia. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi orang-orang dari keluarga Liu dari Sekte Rahasia sangat akrab dengan hal ini. Karena di tanah leluhur mereka terdapat loh batu serupa yang merupakan sumber rahasia metode pewarisan darah mereka. Monumen rahasia leluhur di depan kita jelas bukan dari keluarga Liu mereka, jadi dari keluarga Sekte Rahasia manakah itu berasal? Semua orang di keluarga Liu bingung. Saat suara keluarga Liu keluar, banyak pasukan Kunlun di sekitar mereka menjadi pucat karena ketakutan. Monumen leluhur rahasia. Artinya keluarga Sekte Rahasia saat ini bukan hanya keluarga Liu, tapi juga keluarga lainnya. Keluarga manakah itu? Tidak ada yang tahu. Tapi mau tak mau dia menimbulkan badai di hatinya, berteriak betapa beraninya keluarga ini. Menggunakan tablet leluhur metode rahasia untuk menghancurkan mendiang Jindan, bukankah itu berarti keluarga Sekte Rahasia yang belum muncul ini akan melawan Hun Wuji? Pernahkah mereka melihat kekuatan Hun Wuji sebelumnya? Ada berbagai macam kecurigaan untuk sementara waktu. Hanya keluarga Liu, yang juga merupakan anggota keluarga Sekte Rahasia, yang mengetahui bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk mengendalikan tablet batu rahasia dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menekannya. Mengambil contoh keluarga Liu, prasasti rahasia leluhur mereka juga dapat digunakan sebagai senjata pembunuh, tetapi hanya di sekitar keluarga Liu. Jika melampaui jarak tertentu, monumen leluhur akan kehilangan kendali, dan bahkan mustahil untuk mengembalikannya ke keluarga Liu. Lagi pula, setelah sekian generasi mewarisi darah, hanya sedikit orang yang bisa sendirian membawa tablet batu itu kembali ke keluarga dari kubur seperti leluhur aslinya. Dengan munculnya monumen rahasia leluhur, semua orang sepertinya menyadari bahwa pertempuran sengit ini akan berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Semakin banyak korban dalam pertikaian internal di antara umat manusia, semakin menyenangkan bagi Hun Wuji. Bukan hal yang baik. Ledakan. Tepat ketika semua orang kaget dan kebingungan, gaun putih tiba-tiba jatuh, menyebabkan banyak orang mengecilkan pupilnya. Generasi muda mungkin tidak mengenal orang ini, namun mereka yang sedikit lebih tua langsung menyadari bahwa orang tersebut adalah nenek moyang keluarga Liao. Rahasia Sekte Keluarga Liao. Apakah Sekte Rahasia Keluarga Liao akhirnya muncul? Sekte Rahasia, Keluarga Liao, bahkan lebih kuat daripada keluarga Liu. Di era sebelumnya ketika Sekte Rahasia masih dominan, mereka berada di peringkat kedua. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang muncul kali ini sebenarnya adalah leluhur keluarga Liao. Gu Qingshan juga tidak menduganya. Dia dengan penuh semangat menunggu Lu Yun muncul, tapi yang dia tunggu adalah makhluk abadi, dan dia merasa sedikit kecewa. Namun, yang membuatnya bingung adalah Kuali Qiankun dan yang jelas-jelas diambil oleh Lu Yun, jadi bagaimana bisa sampai ke keluarga Liao. Tanpa punya waktu untuk memikirkannya, Gu Qingshan dengan cepat menenangkan rasa frustrasinya. Ini akan menjadi hal yang baik untuk memiliki penolong tambahan. Setelah leluhur keluarga Liao tiba di medan perang, dia diam-diam melihat ke arah mayat dewa dan tidak bisa menahan nafas. Semakin meriah. Kenapa, kamu ingin ikut bertempur juga? Hun Wuji dengan sendirinya melihat kehebatan nenek moyang keluarga Liao, dan berkata dengan suara lirih, tanpa banyak emosi. Nenek moyang keluarga Liao menggelengkan kepalanya, tidak, saya datang ke sini hanya untuk mengantri. Memihak, tim apa yang harus saya perjuangkan saat ini? Semua orang dibuat bingung dengan perkataan nenek moyang keluarga Liao. Nenek moyang keluarga Liao berkata, saya tidak mendaratkan kuali itu, dan saya tidak membawa prasasti rahasia leluhur keluarga Liao kami. Nada suaranya terdengar agak kesal. Ketika Lei Mingzong menurunkan api bayi surgawi dan Kunlun terguncang, leluhur keluarga Liao benar-benar mendengar suara tersebut. Saat itu, banyak orang dari keluarga Liao juga ingin segera mencari tahu. Nenek moyang keluarga Liao menghentikan mereka. Keluarga Liao baru saja banyak disiksa oleh Lu Yun dan vitalitas mereka rusak parah. Tidak optimis jika terjadi kesalahan lagi saat ini. Maka nenek moyang keluarga Liao memerintahkan anggota marganya untuk tidak keluar, sedangkan dia sendiri berdiri sangat jauh dan menyaksikan keseluruhan prosesnya. Ini memang jebakan. Tentu saja, dia juga melihat kekuatan Hun Wuji dan Divine Course saat itu. Nenek moyang keluarga Liao tidak bisa membiarkan anggota klan keluar lagi, jadi dia harus segera memperbaiki landasan formasi penyembunyian agar lebih aman bersembunyi di dalam formasi. Belum lama ini, nenek moyang keluarga Liao sedang bersantai di belakang gunung dengan mata terpejam. Tiba-tiba, prasasti leluhur itu berguncang lalu terbang ke angkasa. Pada saat yang sama, suara Lu Yun terdengar di kepala leluhur keluarga Liao, memerintahkan dia untuk pergi dan menunda. Nenek moyang keluarga Liao tentu saja tidak berani membangkang, juga tidak berani memimpin anggota klannya mati, maka ia datang sendiri untuk mengungkapkan sikapnya. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Lu Yun telah tiba. Ya, Lu Yun telah tiba. Ketika kekuatan darah Liu Teng habis, dia baru saja tiba, tetapi dia tidak pernah muncul.
Setelah kekalahan Liu Teng, dia menurunkan Danyang Cauldron dan menyelamatkannya. Pada saat ini, ketika semua orang mendengar leluhur keluarga Liao berkata bahwa bukan dia yang membawa prasasti metode rahasia leluhur, mereka semua mengira itu hanya fantasi. Itu adalah monumen leluhur keluarga Liu Anda. Ketika jatuh, bukan Anda yang membawanya. Nenek moyang keluarga Liao tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang, jadi dia hanya diam mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Semua orang mengikuti pandangannya. Kemudian, mereka benar-benar melihat hantu. Saya melihat seorang pemuda bertopeng, duduk di atas batu yang ditinggikan, menundukkan kepala dan menunduk, seolah membeku. Tapi itu bukan pemimpin sekte Kaisar Pedang yang sudah mati, Zhang San. Zhang San. Ini benar-benar Zhang San. Bukankah dia sudah mati? Apa Zhang San? Menurutku ada seseorang yang berpura-pura menjadi hantu dan memakai topeng. Siapa yang tahu siapa dia? Saya mendengar dari orang-orang di Akademi Yunsan bahwa Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang sebenarnya adalah Lu Yun. Lu Yun yang mana? Aku belum pernah mendengarnya, aku tidak kenal dia. Orang yang merusak pesta pernikahan keluarga Liu Mo di Akademi Yunsan sebelumnya. Konon Lu Qinghe secara pribadi memberitahunya. Itu dia. Petik 2, petik 2. Saat semua orang membicarakannya, Hun Wuji secara alami memperhatikan sosok di atasnya dan tampak sedikit terkejut. Ia milik suku hantu, dan kemampuan persepsinya secara alami lebih kuat daripada manusia, tetapi ia belum mengetahui kapan orang di atas muncul. Jika itu benar-benar Raja Surga, bagaimana auranya bisa begitu tak terlihat? Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Hun Wuji menenangkan diri dan berteriak dengan keras, Raja Tianzhen, jika Anda benar-benar ada di sini, mengapa Anda perlu memakai topeng dan berpura-pura? Pemuda di atas batu yang tinggi itu akhirnya berhenti diam dan berdiri. Dia tidak memiliki momentum sama sekali, tetapi dia turun seperti seorang raja. Maksudku, kita sudah akrab satu sama lain, tidak perlu memakai masker lagi. Suara pemuda itu keras, dan saat dia melepas topengnya, wajah tampannya menarik semua orang dari keterkejutannya. Itu benar-benar Lu Yun. Dia masih hidup. Beraninya kamu mempercayainya. Tapi faktanya ada di hadapannya. Lu Yun menunduk dan berkata, jika kamu tidak ingin menjadi antek ras asing, mundurlah 100 kaki. Terjadi keheningan yang mematikan, tepat ketika seseorang bimbang. Hun Wuji bercanda, mereka yang mundur 3 langkah akan mati. Ledakan, hati setiap orang sepertinya telah berubah menjadi batu besar, dan mereka jatuh ke dalam jurang, dan mereka tidak berani bergerak bahkan setengah langkah. Mereka semua tahu bahwa Hun Wuji bukanlah lelucon, ia benar-benar mampu membunuh ratusan, ribuan, atau bahkan 10.000 orang secara instan. Ada pembelajaran dari kesalahan masa lalu. Suasana langsung menjadi sangat menyedihkan. Suara Hun Wuji menjadi semakin bercanda, haha, Raja Tianzhen, tampaknya prestise Anda di mata mereka jauh lebih rendah daripada saya. Kapan umat manusia menjadi begitu pengecut? Longda mengutuk saat dia menyaksikan pemandangan ini di lautan jiwa Lu Yun. Apa yang bisa kita harapkan dari bunga di rumah kaca? Lu Yun berkata tanpa terkejut. Kamu juga tumbuh di rumah kaca, tapi kamu jauh lebih berdarah daripada mereka. Aku berbeda. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berhenti berkomunikasi dengan Longda. Dia memang berbeda. Meskipun ia dibesarkan di rumah kaca tertutup di Kunlun, Lu Yun pernah berpartisipasi di medan perang sebagai orang biasa selama 5 tahun. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan pasukan Kunlun yang nyaman ini. Lu Yun tidak menyalahkan orang-orang ini karena rakus hidup dan takut mati, tapi dia tidak bersimpati pada mereka. Jika nanti mereka terkena dampaknya, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Hun Wuji berkata, sejujurnya, saya terkejut karena kamu belum mati, tapi apa tujuanmu kembali kali ini? Dalam hal kekuatan fisik, kamu lebih rendah dari mayat dewa, dan dalam hal jiwa dewa, kamu lebih rendah dari kekuatan jiwaku. Apa peluangmu untuk menang? Jadi kamu datang ke sini untuk meminta kematian hanya untuk dikuburkan bersama wanitamu. Maka kamu benar-benar naif. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu saat melihat wanita yang kamu cintai mati satu demi satu. Hun Wuji mengendalikan mayat dewa untuk berjalan menuju gua es, seolah dia ingin memenuhi apa yang baru saja dia katakan dan membiarkan wanita Lu Yun mati satu demi satu. Tetapi pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba melompat turun dari tempat tinggi dan berdiri di depan mayat dewa. Ketika tubuhnya jatuh, kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh benturan dengan tanah secara langsung menciptakan gelombang kejut, melumpuhkan kerumunan di dekatnya. Dia sangat terguncang hingga dia berbaring telentang. Carilah kematian. Hun Wuji mendengus menghina, dan menghancurkannya dengan tinjunya. Angin kencang menderu, dan kekuatan mayat kuno itu sepertinya meruntuhkan ruang. Lu Yun tidak bersembunyi, dan sekali lagi memilih untuk saling memukul dengan tinju. Terakhir kali di Lei Mingzong, dia diledakkan ke dalam kabut darah dengan cara ini. Bagaimana dia bisa bertahan pada akhirnya tidak diketahui semua orang. Melihat Lu Yun bertingkah seperti ini lagi, aku tidak tahu harus berpikir apa untuk beberapa saat. Tidak ada pelajaran yang didapat.
Suara Hun Wuji terdengar lucu, dan kekuatan mayat dewa tiba-tiba meledak, berteriak, kamu cukup beruntung untuk tidak mati terakhir kali, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan kali ini. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, meledak. Lu Yun tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan cahaya putih menyilaukan meledak, tiba-tiba berubah menjadi tinju raksasa di kehampaan, dan bertabrakan dengan mayat dewa. Pada saat bayangan tinju diledakkan, Lu Yun menggunakan kekuatan kejutan balasan untuk melompat mundur dan melompat ke dalam gua es. Pada saat yang sama, pasang perisai Geng Zenki untuk melindungi celah di atas gua es. Tepat setelah menyelesaikan rangkaian tindakan ini, suara keras yang memekakkan telinga datang dari gua es. Pada saat yang sama, Hun Wuji berteriak dengan marah, Raja Tianzhen terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Menantu laki-laki, apa yang terjadi? Lu Qingye adalah orang yang paling dekat dengan Lu Yun. Dia sangat senang dan terkejut melihat dia tidak mati, tapi dia semakin penasaran dengan apa yang terjadi sekarang. Lu Yun tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Ini hanya masalah menggunakan kekuatanmu. Aku tidak tahu efek apa yang bisa ditimbulkannya. Cermin penahan surga di telapak tangannya menyerap kekuatan mayat dewa saat dia bertarung melawannya terakhir kali. Bayangan tinju besar tadi dibentuk oleh kekuatan mayat kuno. Itu setara dengan pertarungan barusan, yang merupakan tabrakan hebat antara dua mayat dewa yang sama kuatnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang muncul. Anda juga bisa tahu dari raungan marah Hun Wuji betapa sensasionalnya tabrakan itu. Kekuatan di sekitar gua es benar-benar tidak beruntung. Meskipun sebagian besar dampak dari tabrakan yang mengerikan itu terhalang oleh mayat, dampaknya tidak begitu menyenangkan. Sekte 10.000 racun terdekat langsung dicairkan, kekuatan yang sedikit lebih jauh terluka parah, dan kekuatan yang lebih jauh juga menderita luka dalam. Ketika dampaknya hilang, semua orang melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat tubuh bagian atas dari mayat dewa yang besar, bahu di kedua sisi dan tulang lengan telah menghilang. Hanya tersisa satu tulang rusuk. Lu Qingye berkata dengan penuh semangat, menantu yang baik, jika kita menyerang benda yang sama 3 kali lagi, kita dapat menghancurkan mayatnya sepenuhnya. Tidak semudah itu. Belum lagi Lu Yun hanya menyerap kekuatan satu mayat dewa. Bahkan jika dia menyerap banyak, dia bisa melancarkan lebih banyak serangan serupa. Karena jantung jenazah dewa memiliki pertahanan yang lebih kuat dari tulangnya. Alasan kenapa dadanya masih utuh adalah karena saat terkena kekuatan tadi, pertahanan jantungnya terpicu, yang melindungi tulang bersama dengan dadanya. Tapi bisa melakukan ini sudah sangat menakutkan. Raja Tianzhen, keluarlah. Pada saat ini, auman Hun Wuji datang lagi, dan kemudian semua orang melihat dengan ngeri bahwa bagian-bagian dari mayat yang telah hilang sebenarnya bersatu kembali dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya putih yang mengelilinginya seperti bubuk fluoresen adalah pecahan tulang yang hancur yang ditata ulang dengan cepat. Segera mayat dewa lengkap lainnya muncul di depan semua orang. Tanda tanya, kemampuan pemulihan mayat kuno sungguh luar biasa. Hati itu abadi dan tubuh itu abadi. Sekalipun tulangnya dipecah menjadi bubuk, tulang-tulang itu masih dapat ditata ulang dengan cepat. Sebentar lagi jenazahnya akan lengkap kembali. Lu Qingye merasa ngeri, menantu laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita semua akan mati di sini hari ini? Apakah kamu tidak siap secara mental untuk ini? Lu Yun menatap Lu Qingye dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Wajah Lu Qingye membeku, bersiaplah secara mental, tapi kedatanganku memberimu harapan untuk bertahan hidup lagi, kan? Lu Yun mengambil alih kata-kata Lu Qingye dan berkata untuknya. Lu Qingye tidak mengerti apa maksud Lu Yun, jadi dia menghela nafas dan berkata, akhir cerita telah ditentukan sejak lama. Faktanya, ini adalah hasil terbaik bagi kita untuk mati bersama. Saat Lu Qingye berbicara, dia menatap Wang Bining di belakangnya, matanya penuh cinta kasih sayang. Lu Yun mengangguk dan berkata, bagus, tapi sayang sekali aku harus mengecewakanmu. Apa maksudmu? Lu Qingye tertegun sejenak. Lu Yun menyeringai dan berkata, ibu mertuaku sangat menghargaiku. Jika aku tidak berperilaku baik, aku tidak akan pernah bisa membenarkannya. Selesai. Lu Yun berubah menjadi hantu dan bergegas keluar dari gua es, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Hun Wuji, yang sedang mengaum dengan liar. Raja Tianzhen, segera kirim aku ke neraka. Mayat dewa bergegas mendekat. Kematian. Lu Yun tampak tenang, dan tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan jiwanya yang tak terbatas tercurah seperti aliran deras yang menghancurkan bendungan. Ledakan. Jiwa dewa mengabaikan semua kekuatan material dan bergegas ke otak mayat dewa, mencoba bersaing dengan Hun Wuji untuk menguasai mayat dewa. Lemparkan dirimu ke dalam jebakan. Hun Wuji tahu bahwa ada senjata ajaib pemurnian jiwa di lautan jiwa Lu Yun, selama senjata itu tidak memasuki lautan jiwanya, tidak perlu khawatir. Dari segi kekuatan jiwa, Hun Wuji memiliki 10.000 kepercayaan diri dan mampu menghancurkan jiwa Lu Yun. Oleh karena itu, dalam pandangannya, tindakan Lu Yun sama saja dengan menjebak dirinya sendiri. Kekuatan jiwa hitam melonjak,
mencoba menyerap jiwa Lu Yun sebagai makanan, tetapi Hun Wuji tidak pernah menyangka bahwa kali ini jiwa Lu Yun 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sama megahnya dengan laut, menyebabkan kekuatan jiwanya bergetar hebat. Jika aku tidak sepenuhnya yakin, bagaimana aku bisa dengan mudah kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu? Kali ini giliran Lu Yun yang mencibir. Hun Wuji berteriak, ini tidak mungkin. Ya, bagaimana ini mungkin? Beberapa hari yang lalu, jiwa Lu Yun masih kecil di hadapannya. Sudah berapa lama, ini sebenarnya tumbuh 10.000 kali lipat. Bahkan jika Lu Yun memiliki senjata ajaib pemurnian jiwa, mustahil baginya menemukan jiwa yang begitu agung untuk dimurnikan dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Pada saat ini, sosok berdarah Longda juga muncul di benak mayat itu, dengan sombong. Tubuh Hun Wuji gemetar, klan naga darah. Apakah kamu memberikan jiwa anak ini padanya? Mengapa kamu ingin membantu manusia mirip semut ini? Itu bukan urusanmu. Kamu tidak punya kendali atas siapapun yang ingin aku bantu, kata Longda dengan arogan. Raja Tianzhen, kita bisa bernegosiasi lagi. Jika kamu mengampuniku, aku bisa menjadi asistenmu di masa depan. Hun Wuji tiba-tiba mengubah sikapnya dan berkata kepada Lu Yun. Lu Yun tersenyum dan berkata, untuk apa aku membutuhkan asistenku? Dengan kekuatanmu, kamu cukup untuk menjadi tuan atas manusia ini. Aku bisa membantumu mengelolanya. Maaf, aku tidak membutuhkannya. Lu Yun menolak dengan lugas, dan kemudian berkata sambil bercanda, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu klan hantu tidak takut mati? Mengapa aku merasa kamu lebih buruk dari Hun Dan? Bagaimana aku bisa menjadi seperti karakter kecil itu? Hun Wuji awalnya ingin mengatakan bahwa arti dari keberadaan karakter kecil tersebut adalah untuk menjadi nutrisi bagi suku hantu kuat lainnya. Di klan hantu, sangatlah normal bagi yang kuat untuk melahap yang lemah, dan ini juga merupakan cara utama bagi mereka untuk berkembang. Hun Wuji dapat memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat hari ini dan telah menelan banyak sekali hantu. Sekarang dia hampir selesai. Sebelum dia dapat menikmati perasaan memperbudak manusia, dia bertemu dengan bintang jahat Raja Surga. Bagaimana bisa Hun Wuji rela mati seperti ini? Aku tidak bisa mempercayaimu. Lu Yun berkata perlahan, mengakhiri harapan Hun Wuji. Hun Wuji berubah menjadi wajah garang dan berkata, Raja Tianzhen, kamu harus membunuh semua orang, bukan? Itu salahmu. Oke, ayo bertarung sampai mati. Hun Wuji mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya dan bersiap untuk serangan balik yang mematikan. Namun, di detik berikutnya, dia dengan panik melarikan diri keluar. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Aku membiarkanmu melarikan diri sekali karena aku, Lu Yun, ceroboh. Jika aku membiarkanmu melarikan diri untuk kedua kalinya, aku tidak akan berguna. Lu Yun telah memasang jaring raksasa jiwa dewa di sekitar pikiran mayat dewa. Ketika Hun Wuji menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, jaring raksasa itu langsung menyusut. Raja Tianzhen, bentak, rute pelarian Hun Wuji terputus, jadi dia harus mencoba bernegosiasi dengan Lu Yun lagi. Namun, kali ini begitu dia membuka mulutnya, kesadarannya terhapus oleh tangan besar jiwa. Suara Hun Wuji tiba-tiba berhenti. Setelah kesadaran menghilang, kekuatan jiwa yang tersebar tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan tidak memiliki pemilik dan kehilangan agresivitasnya. Lu Yun berkata, Longda, kamu telah menyerap ini dan menganggapnya sebagai kompensasi pertamaku padamu. Longda tertegun sejenak, lalu bergerak dan berkata, Saudara Lu, apakah kamu yakin ingin memberiku semua kekuatan jiwa ini? Saya tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Jika saya berjanji akan membayar Anda kembali, saya akan membayar Anda kembali. Ini hanya sebagian saja. Saya akan membayar Anda kembali sisanya nanti. Aku bukan manusia, aku naga. Terima kasih. Longda mengatakan sesuatu dan mulai meneguk makanannya, seolah-olah kekuatan jiwa telah berubah menjadi makanan yang lezat, dan semakin banyak dia makan, semakin lezat jadinya. Ukuran naga itu mulai bertambah besar, tetapi ketika ia menelan 1/10 makanannya, ia tiba-tiba berhenti. Lu Yun bertanya dengan bingung, kenapa? Ini tidak sesuai dengan keinginanmu. Tidak, Longda menggelengkan kepalanya, memandang Lu Yun dengan tulus dan berkata, aku meninggalkan penjara jiwa naga, ada celah dalam formasi, dan pembukaan gunung Jiesing menjadi tak terelakkan. Dalam perjalanan, saya merasakan energi spiritual di sekitar saya. Benar-benar tipis dan menyedihkan. Manusia kultivator di daerah ini juga sangat lemah. Kamu sedikit lebih baik dari mereka, tetapi dibandingkan dengan para pembudidaya di luar gunung Jiexing, kamu tidak memiliki banyak keuntungan. Untungnya, kamu telah memadatkan jiwa, yang dapat digunakan sebagai pembunuh besar, sehingga kamu dapat melahap sendiri sisa kekuatan jiwa. Semakin kuat jiwa, semakin baik. Setelah gunung Jiexing dibuka, kamu dan para orang di luar bisa. Praktisi juga dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Mendengar Longda mengatakan ini, Lu Yun merasa hangat di hatinya, tapi dia masih bertanya, apakah kamu tidak terburu-buru untuk pulih secepat mungkin dan meninggalkan lautan jiwaku secepat mungkin?
Jangan khawatir, karena aku telah memilih untuk menjadi temanmu, aku juga sangat penasaran seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kamu tidak akan tinggal di jiwaku selamanya, kan? Kata Lu Yun tiba-tiba. Longda terkekeh, itu bukan ide yang buruk. Bagaimanapun, aku dalam kondisi jiwa naga. Mungkin aku akan masih hidup ketika umurmu berakhir. Petik 2, petik 2. Longda menyerahkan sisa 9/10 kekuatan jiwanya kepada Lu Yun. Lu Yun tidak sopan dan mulai menyempurnakannya secepat mungkin. Memang benar, seperti yang dikatakan Longda, pembukaan Gunung Jiesing menjadi tak terelakkan, dan Lu Yun sekarang sangat perlu memperkuat kekuatannya sendiri. Dan jiwa adalah senjata pembunuh yang sangat tak terkalahkan. Tidak mungkin bagi para kultivator luar untuk mengharapkan seseorang akan memadatkan jiwa di Kunlun, yang kekurangan energi spiritual. Zizi, kekuatan jiwa hitam menghilang. Jiwa Lu Yun yang tak kasat mata semakin berkembang. Proses ini berlangsung lama. Di mata semua orang di luar, Lu Yun dan mayat ilahi membekukan tubuh mereka pada saat yang sama, dan mereka dapat menebak bahwa mereka sedang bersaing dalam kekuatan jiwa. Tapi tidak ada yang tahu hasilnya. Mereka semua menunggu dengan gelisah, tidak berani bernapas lega. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Mayat dewa itu bergerak. Hati semua orang bergetar hebat saat melihat ini, dan ketakutan kembali menyebar ke seluruh tubuh mereka. Apakah alien menang? Mungkin. Semua orang tidak bisa menahan senyum pada diri mereka sendiri. Bukankah ini akhir yang sudah kamu tebak? Apa yang bisa dinantikan? Mayat dewa bergerak, tetapi Lu Yun tidak bergerak, matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sekilas terlihat jelas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa mayat ilahi akan mengambil kesempatan ini untuk meledakkan tubuh Lu Yun menjadi bubuk, mayat ilahi mengabaikan Lu Yun dan langsung pergi ke gua es. Semua orang di gua es memiliki rambut berdiri tegak dan pupil mata mereka mengerut. Pedang dingin Lu Qingye memiliki ujung yang tajam. Jangan gugup. Pada saat ini, suara yang berasal dari mayat dewa membuat semua orang tertegun sejenak, karena pemilik suara itu tidak lain adalah Lu Yun. Lu Qingye berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu menantuku yang baik? Lu Yun. Tepat. Di bawah kendali Lu Yun, mayat dewa mengangguk sedikit, dan semua orang menemukan bahwa aura kekerasan asli tidak lagi ada di rongga mata mayat dewa yang cekung. Menantu laki-laki, kamu benar-benar mengalahkan suku hantu itu. Lu Qingye masih agak sulit dipercaya. Sampai Lu Yun memberinya jawaban positif lagi, wanita cantik itu akhirnya gemetar di tubuhnya yang halus. Won, dia benar-benar menang. Ini seharusnya menjadi bencana bagi umat manusia. Lu Qingye akhirnya menunjukkan senyuman santai, tetapi karena dia terlalu lemah, dia tidak dapat menahan dan jatuh ke tanah. Wang Bining buru-buru berlari untuk membantunya, dan Lu Qingye melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan ibu istirahat. Nada suaranya penuh kelelahan. Tak satu pun dari kekuatan yang masih hidup di sekitar mereka berani bergerak, pertama karena mereka masih dalam keadaan shock berat, dan kedua karena mereka takut. Saya tidak tahu bagaimana Lu Yun akan menghadapinya. Setelah Lu Yun meninggalkan jejak jiwa di benak mayat dewa, dia mundur, kembali ke tubuhnya, dan kemudian melompat ke dalam gua es. Lu Yun kecil. Mata Wang Bining basah, dan dia memeluk Lu Yun, tapi Liu Yaner menariknya pergi tidak lama kemudian. Bentak. Wajah menawan Liu Yan dipenuhi amarah, dan dia menamparkan wajah Lu Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yun tidak bersembunyi, tapi bingung, saudari Yaner, kenapa kamu memukulku? Siapa yang memintamu melawan pria besar itu? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan kami? Apa yang akan kami lakukan jika kamu mati? Liu Yaner memarahi dengan wajah marah. Lu Yun tahu bahwa dia sedang membicarakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dia mendengar dari Tuan Yu bahwa saudara perempuannya secara keliru mengira dia sudah mati dan siap untuk dikuburkan bersamanya. Sister Yaner, maaf telah membuatmu khawatir. Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan melakukannya lagi. Sebelum Liu Yaner bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditarik ke dalam pelukan Lu Yun, dan tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di hatinya, kebencian itu lenyap saat ini. Tahukah kamu aku mengkhawatirkanmu, idiot? Tubuh halus Liu Yan sedikit bergetar, tapi suaranya sedikit lebih lembut. Lu Yun merasakan kehangatan dalam pelukan kakak ketiganya. Sesaat, dia berjalan ke arah Chu Yao, yang berperilaku paling baik, dan memeluknya juga. Kakak kedua, bagaimana kabar Suster Qing Cheng? Setelah menjaga perasaan beberapa orang, Lu Yun memandang Ye Qing Cheng yang tidak sadarkan diri dengan rasa kasihan di wajahnya. Lin Qingtan berkata, semua meridiannya rusak, tetapi Peri Qingling berkata bahwa dia dapat memperbaikinya sendiri, tetapi itu akan memakan waktu. Tidak apa-apa, Lu Yun menghela nafas lega. Kemudian, melihat Gu Qingsan, Master Sekte Gu, terima kasih. Kita semua bersaudara, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih. Lagi pula, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memberikan beberapa pil. Orang yang paling harus Anda ucapkan terima kasih adalah keluarga Liu.
Jadi begitu, Lu Yun berjalan menuju Liu Teng dengan ekspresi serius, tahu betul bahwa jika Liu Teng tidak menunda tindakannya terlalu lama, akan sulit baginya untuk tiba. Saat ini, Liu Teng sedang memegang tubuh Liu Changfeng. Lu Yun berjalan mendekat dan berkata, aku pernah mendengar Liu Zifeng berkata sebelumnya bahwa ayahmu suka bermain-main dengan hal-hal aneh, dan sepeda ini seharusnya menjadi favoritnya. Lu Yun mengeluarkan 28 batangan besar dari Danyang Cauldron, aku berhutang budi padamu, dan aku bisa membayarnya kembali kapan saja. Batangan besar berukuran 28 inci ini awalnya dibuat oleh Liu Changfeng sebagai pengorbanan. Bisa dikatakan sebagai salah satu benda paling langka dalam kehidupan Liu Changfeng, namun kemudian dipinjam oleh sekte pencuri. Properti tersebut kini telah kembali ke pemilik aslinya. Liu Teng melirik sepeda itu, kilatan kesedihan melintas di matanya, lalu berkata dengan depresi, saya harap Anda dapat mengingat janji Anda sebelumnya. Tentu saja, selama aku, Lu Yun, masih hidup, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Liu dalam 100 tahun. Saat dia mengatakan itu, mata Lu Yun menyapu dan tertuju pada semua orang di keluarga Liu. Pasukan di sekitarnya menderita banyak korban akibat dampak kekerasan tadi, tetapi keluarga Liu adalah yang paling sedikit terkena dampaknya. Itu karena adanya tablet batu rahasia. Setelah Lu Yunzhen membunuh ramuan emas, dia dengan sengaja memindahkan tablet batu metode rahasia di depan keluarga Liu, sehingga ketika dia bertarung melawan mayat dewa, sebagian besar sisa kekuatan yang menyebar diblokir oleh tablet batu metode rahasia. Keluarga Liu awalnya mengira itu hanya kebetulan, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Lu Yun melakukannya dengan sengaja. Dan alasan mengapa kepala keluarga mereka meninggalkan keluarga adalah karena dia mencapai kesepakatan dengan Lu Yun. Saya merasa sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Liu Zifeng. Mata Lu Yun akhirnya tertuju pada Liu Zifeng, dan dengan minuman ringan, Liu Zifeng segera mendatanginya. Aku meninggalkan bekas jiwa padamu sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Sekarang aku sudah menghapusnya untukmu, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Setelah membuka blokir tanda jiwa Liu Zifeng, Lu Yun merasa sangat tidak nyaman saat melihat ayah dan anak itu pergi. Yang satu memegang tubuh Liu Changfeng dan yang lainnya membawa sepeda. Menantu laki-laki, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Ketika dia menghancurkan formasi pembunuhan di Lei Mingzong, keluarga Liu sebenarnya berhutang budi padamu. Lu Qingye takut Lu Yun akan merasa tidak nyaman, jadi dia menghiburnya dengan penuh pertimbangan. Lu Yun mengangguk dan berkata, Bibi, apakah kamu ingin kembali ke rumahmu? Kamu masih memanggilku Bibi, ini waktunya mengubah nada bicaramu. Lu Qingye menatap Lu Yun dengan menawan, lalu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, mengapa kamu tidak kembali ke keluargamu? Ketika Wen San dan aku membuat keputusan, kami tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Petik 2. Kalau begitu kembalilah ke Yuntian Shenzong bersamaku. Yuntian Shenzong, yah, sekte saya sendiri membutuhkan orang sombong seperti Anda untuk membantu selama masa perintis. Itu tidak sopan, jangan salahkan aku. Lu Qingye berkata dengan marah, tapi kemudian mengangguk, ini ide yang bagus. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk mendirikan sekte. Aku akan pergi dan mengambil alih Qingwan nanti. Ayo kembali ke sekte Danyang dan menetap dulu. Lu Yun berpisah menjadi jiwa dewa dan mengendalikan mayat dewa untuk menjemput Ye Qingcheng, dan kemudian kelompok itu meninggalkan tempat itu. Pasukan di sekitarnya tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, beberapa gelombang orang datang, termasuk keluarga Sun, keluarga Zhu, dan sekte Kaisar Pedang dari Akademi Yunsan. Kekuatan-kekuatan ini mengadopsi strategi berpura-pura menyerah sejak awal. Meskipun mereka mengungkapkan sikap mereka kepada Hun Wuji, mereka memiliki keraguan di dalam hati, sehingga mereka bekerja keras sepanjang waktu. Melihat adegan itu berantakan, tetapi tidak ada tanda-tanda mayatnya, mau tak mau aku menjadi penasaran. Ketika aku bertanya, aku mengetahui bahwa pembalikan besar telah terjadi, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam bersukacita. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah, sehingga dia lolos dari malapetaka. Sekte Danyang hancur. Berbeda dari adegan sebelumnya di mana para murid berada di seluruh gunung, tidak banyak orang yang terlihat saat ini. Setelah bertanya pada Gu Qingshan, dia menemukan bahwa sama seperti keluarga Mo, ada perpecahan internal. Setelah Lu Yun mendengarkan cerita tak berdaya Gu Qingshan, dia semakin menghargai lelaki tua itu. Tanpa diduga, rubah tua seperti itu akan bertemu cinta sejati saat dalam kesulitan. Lu Yun melihat sekeliling dan berkata, itu belum tentu buruk. Menurutku sekte Danyang adalah sebuah harta karun. Gu Qingshan sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, Saudara Lu, apakah Anda berencana membangun sekte di sini? Ini memerlukan pendapat dari Master Sekte Gu. Jika Master Sekte Gu tidak setuju, saya akan mencari tempat lain. Saya menghormati Anda. Senyum pahit muncul di bibir Gu Qingshan, sekte Danyang telah menjadi seperti ini. Jika kita tidak melakukan perubahan, cepat atau lambat akan menurun. Selama Tuan Gu bisa memikirkannya,
Sekte Danyang dapat digunakan sebagai markas besar Sekte Yuntian Shen di masa depan. Tentu saja, pemimpin Sekte Gu tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Sekte Yuntian Shen hanyalah sebuah gelar. Yang ingin saya lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan yang terkait dengan saya di bawah gelar ini. Di masa depan. Jika kita menghadapi dampak apapun di masa depan, kita dapat bersatu lebih cepat. Lu Yun memikirkan tentang Gunung Jiesing. Setelah Gunung Jiesing dibuka, tatanan para pembudidaya yang ada kemungkinan besar akan terpengaruh. Pasti akan sangat bermanfaat jika menyatukan Sekte Danyang, Sekte Kaisar Pedang, dan bahkan Sekte Rahasia ke satu tempat. Ini juga salah satu alasan mengapa Lu Yun memutuskan untuk mendirikan Sekte Ilahi Yuntian. Setelah berdiskusi singkat di jalan, Lu Yun membawa mayat tersebut ke area terlarang di belakang Sekte Danyang dan menyegelnya. Ini bisa dikatakan sebagai harta leluhur. Kemudian, sekelompok orang datang ke aula utama Sekte untuk mendiskusikan masalah tertentu. Setelah beberapa diskusi, Lu Yun mengikuti pendapat Lu Qinghe dan mengubah nama Yuntian Shenzong menjadi Paviliun Yuntian. Lagi pula, kata Shenzong terlalu sombong. Jika Lu Yun hanyalah seorang manusia, dia dapat menamainya apapun yang dia inginkan, dan menjadi sombong sesuai keinginannya. Misalnya saja geng Kuang. Tapi ketika sekelompok orang bergabung, Lu Yun harus mempertimbangkan perasaan mereka. Gu Qingshan juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa Kunlun hanyalah sebuah tempat kecil dibandingkan dengan kekuatan besar di luar Gunung Jiexing. Jika terlalu menonjolkan diri, dapat menimbulkan masalah. Lu Yun masih belum mengetahui situasi di luar Jiexingshan. Bahkan jika dia tidak mau menyerah pada orang lain, dia hanya bisa menggunakan nama yang sedikit kurang umum terlebih dahulu. Paviliun Yuntian adalah transisi, sedangkan Yuntian Shenzong adalah impian tertinggi. Tidak lama kemudian, sebuah daftar telah dibuat, itu adalah antek-antek setia Hun Wuji sebelumnya. Meskipun kekuatan-kekuatan tersebut hanya berusaha bertahan hidup, jika mereka membuat pilihan yang salah, mereka harus membayar harga yang sesuai. Harganya adalah pasukan masing-masing harus menyerahkan setidaknya 70% sumber daya budidaya mereka ke Paviliun Yuntian. Sangat masuk akal, dan pekerjaan ini secara alami jatuh ke tangan Lu Qinghe. Dia harus mengerahkan seluruh bakatnya, bersikap seburuk mungkin, dan membuat kekuatan itu berdarah sebanyak mungkin tanpa benar-benar runtuh. Semuanya berjalan dengan tertib. Liu Yaner tidak pernah membayangkan bahwa lelucon kecil yang mereka buat di awal akan menjadi kenyataan secepat itu. Di loteng yang harum, kecantikan es terbaring tak bergerak di tempat tidur. Lu Yun menatap wajah cantik itu dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, matanya penuh belas kasihan. Ye Qingcheng telah tidur selama hampir setengah bulan. Lu Yun tidak tahu kapan dia akan bangun, tapi dilihat dari nafasnya sangat stabil dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Saat Anda dalam keadaan linglung, sosok menawan tiba-tiba berjingkat di belakang Lu Yun, mengaitkan lehernya dengan kedua tangan, dan berbaring telentang dengan tubuh lembut. Lu Yun sadar dan bisa menebak saudara perempuannya yang mana berdasarkan ukuran punggungnya. Kakak keempat, berhentilah membuat masalah. Telepon istriku. Lu Yun tersenyum pahit dan berkompromi, sayang, jangan membuat masalah. Bagus. Seperti ikan loah yang gesit, Wang Bining meluncur ke pelukan Lu Yun dari belakang dan berkata, jangan khawatir, Peri Qingling berkata bahwa kakak perempuan tertuaku akan baik-baik saja. Lu Yun yakin bahwa Peri Qingling dan saudari Qingcheng adalah orang yang sama. Mungkin Peri Qingling dingin dan sombong ketika berhadapan dengan orang lain, tapi dia pasti tidak akan menyakiti saudari Qingcheng. Mata Wang Bining berkedip-kedip, dan dia melirik ke arah Ye Qingcheng yang sedang koma. Tiba-tiba, sebuah rencana muncul di benaknya. Dia berbaring di samping telinga Lu Yun dan menghela napas seperti sutra, hei, Lu Yun kecil, aku punya ide yang berani. Petik 2.